Ya, selamat datang kawan pajak di OPAK, Obrol Pajak 128, Podcast Pajak 128, ngeranai kuy. Ya, Podcast Pajak 128 atau OPAK, Obrol Pajak 128 ini merupakan podcast pajak yang diselenggarakan atau diadakan oleh kantor pajak Kabanjahe. Dan ini merupakan episode perdana dari OPAK, Obrol Pajak 128. Nah, kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak di sini masih bertanya-tanya sebenarnya tujuan dari podcast pajak ini apa? Ya, tujuannya sekali lagi. Jadi bagi kawan pajak yang mungkin butuh informasi atau misalnya tidak paham tentang pajak lewat podcast pajak ini, diharapkan kawan pajak paham akan pajak. Dan hari ini saya Daniel akan mengantarkan, memandu kawan pajak semua dalam episode perdana di OPAK, Obrol Pajak 128. Ya, kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak utamanya yang tinggal, lahir, besar di daerah Sumatera Utara, pastinya nggak asing yang namanya dengan kata pajak. Nah, tapi pada kenyataannya nih, kalau misalnya kawan pajak yang mungkin tinggal di Sumatera Utara berpikir bahwa pajak itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau tempat orang menjual barang, bener nggak sih kira-kira definisi pajak adalah seperti itu? Nah, hari ini di podcast perdana kita hari ini akan coba bahas tentang apa itu pajak, manfaat pajak, dan pastinya kita akan coba bahas tentang profil atau wajah dari kantor pajak Kabanjahe. Dan hari ini saya tidak sendiri karena hari ini saya sudah ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Hari ini hadir, boleh memberikan waktu dan kesempatannya bisa hadir di podcast perdana kita hari ini. Ada Bapak Rahmat Adi Sukmono selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe. Selamat datang Bapak, apa kabar? Selamat datang Bang Daniel. Ya. Alhamdulillah sehat selalu. Gimana kabarnya? Saya luar biasa baik Pak. Oke. Nah, ini sangat sibuk ya Pak ya akhir-akhir ini? Lumayan lah. Oke. Nah, ini Pak, kalau kita bicara, kita sebelum bahas topik utamanya nih Pak ya. Nah, kita akan relax aja nih. Nah, Pak, kawan pajak ini mungkin agak bingung nih Pak. Orang pajak utamanya sebagai kepala kantor, kesibukannya apa aja sih Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak ke kawan pajak kita yang ada, yang menjadi pendengar dari podcast kita hari ini. Oke, terima kasih Bang Daniel. Apa ya kesibukannya saya sebagai kepala kantor pajak? Sebenarnya tugas fungsi utama saya itu adalah melayani wajib pajak ya. Seperti sebagai konsep dari definisi KPP Pratama Kabanjahe adalah pelayanan Pak. Jadi kegiatan sehari-hari saya akan melayani wajib pajak dengan seoptimal mungkin bersama tim saya Pak. Baik itu pelaporan, pendaftaran, dan pengawasannya. Seperti itu. Oke, berarti cukup banyak ya Pak yang harus di-handle atau ditangani selaku kepala kantor pelayanan pajak Pratama Kabanjahe. Nah, kita langsung ke topik nih Pak. Nah, tadi saya udah kasih pengantar. Jadi kalau misalnya di Sumatera Utara ini Pak, banyak banget orang-orang yang paham pajak itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Atau kalau misalnya di bahasa Indonesia ya Pak, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu definisinya bukan itu, tapi pasar. Nah, kita akan coba nih Pak, kasih tahu nih kawan pajak, terutama nih para pendengar yang mendengarkan podcast Pajak 128 hari ini nih. Nah, apa sih sebenarnya arti pajak dan manfaat pajak itu seperti apa Pak bagi masyarakat Indonesia terutama? Ya, Bang Daniel, ini sangat menarik ya. Kebetulan saya baru bertugas kurang lebih 3 bulan. Ya. Jadi sebenarnya saya juga baru tahu lah, ternyata pajak di bahasa Paru itu artinya pasar. Iya, benar. Iya, saya juga heran seperti itu. Terus saya akan coba menjelaskan ya, pajak sebenarnya seperti apa. Oke. Sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 1, Mas Daniel, Bang Daniel, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, bersifat memaksa, tidak secara langsung mendapatkan imbalan secara langsung. Artinya tidak bisa dinikmati secara langsung untuk kemakmuran rakyat. Oke. Nah, jadi intinya itu pajak yang kita kolek, kita kumpulkan, akan kita setorkan ke kas negara dulu, kemudian akan disalurkan melalui mekanisme APBN untuk pembangunan.
Oh, Jadi pajak yang oke. dibayar masyarakat itu dikumpulin ke kas negara, Oke. kemudian kita gunakan untuk pembangunan. Seperti itu. Oh, oke. Berarti ini dalam artian kalau tadi saya mendengarkan penjelasan Bapak, kontribusi wajib ya Pak ya. Jadi ini lebih ke bersifat wajib harusnya ya Pak ya. Wajib. Kepada semua warga negara ya. Dan sifatnya memaksa. Sifatnya memaksa ya Pak ya. Berarti kalau misalnya di sini wajib pajak harus memenuhi atau menyetorkan pajak itu harus sifatnya memaksa. Nah, kalau bicara tentang tidak mendapat imbalan langsung nih Pak ya, berarti tidak ada ya, berarti Pak kalau misalnya bayar pajak belum nggak langsung dikasih return atau hasilnya ya Pak ya. Oke. Ini hal yang menarik ya Pak, karena tadi mendengar definisi dari penjelasan Bapak tadi, pajak itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau ini banyak kawan pajak nih Pak, atau kalau misalnya kita sebut wajib pajak datang ke kantor pajak tuh, nanya tuh, saya bayar pajak, terus misalnya saya lapor pajak, saya udah capek nih, gunanya sebenarnya itu apa? Bisa nggak sih Pak, Bapak mungkin bisa kasih penjelasan terkait manfaat pajak ini seperti ini loh, gitu. Oke, Bang Daniel dan kawan pajak yang mendengarkan acara ini, sebelum kita bicara tentang manfaat pajak, mungkin kawan pajak harus tahu bagaimana sih sistem pemungutan pajak di negara kita. Oke. Sistem pemungutan pajak sejak era setelah 1984 adalah self assessment. Apa itu artinya self assessment? Self assessment itu artinya wajib pajak atau kawan pajak itu menghitung sendiri kewajiban berpajaknya dan baru dilapor dan setorkan. Apa bedanya dengan official? Kalau official assessment itu adalah kawan pajak itu menerima besaran pajaknya yang dihitung oleh pemerintah atau dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Okay. Nah, jadi itu perbedaan official dan assessment. Jadi sebenarnya dengan sistem self assessment itu malah memberi DJP memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan sendiri, menghitung, melaporkan kewajibannya perpajakannya. Itu ya mungkin ya sebelum prolog ke manfaat pajak. Oh, berarti ini bagi para kawan pajak ya, yang tadi dari penjelasan Bapak saya dapat sedikit penekanan nih Pak ya. Berarti mulai 1984, setelah 1984 sistem pemungutan pajak itu dikembalikan ya. Berarti pemerintah memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak ya yang sudah punya NPWP untuk menghitung sendiri, membayarkan lalu melaporkan pajak yang sudah menjadi kewajibannya. Benar ya Pak? Oke. Nah, kalau tadi kan tentang sistem pemungutan pajak, berarti dalam artian di sini wajib pajak itu mandiri ya Pak ya, mandiri dalam hal kewajiban perpajakannya. Berarti ini kita sudah bahas tentang kewajibannya apa. Oke, kewajibannya sifatnya mandiri. Setiap wajib pajak secara aktif untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Nah, kan bicara kewajiban berarti tadi ya Pak ya, kewajiban yang hubungannya sama sistem self assessment. Nah, dalam kewajiban pasti ada hak ini yang nantinya kita akan bicarakan terkait manfaat pajak berarti Pak ya. Nah, kembali lagi nih Pak, mungkin manfaat pajak. Tadi kan kita sudah kulik-kulik nih sedikit tentang kewajiban pajak. Oke, sistemnya itu self assessment, membayarkan, melaporkan pajak sendiri. Nah, untuk wajib pajak yang sudah bayar, sudah lapor, kira-kira manfaatnya apa tuh Pak bagi wajib pajak sendiri? Ya, kawan pajak, manfaat pajak itu sebenarnya sangat luar biasa ya. Karena penerimaan dari pajak itu secara overall itu 82% dari penerimaan negara kita di dalam postur APBN. Jadi sumber penerimaan negara itu mayoritas dari pajak. Untuk apa? Untuk apanya sangat banyak. Satu adalah untuk dana transfer dari pusat ke daerah. Itu dari pusat nanti akan ditransfer ke daerah-daerah, termasuk di Sumut dalam hal ini Kabupaten Karo, Pak dan Dairi. Kemudian manfaat lainnya adalah dari segi pelayanan umum, kemudian sarana prasarana dan fasilitas umum seperti jembatan, kemudian pendidikan, bangun-bangun gedung, rumah sakit seperti itu. Jadi terus satu lagi yang nggak kalah penting, manfaat pajak yang sekarang yang sangat relevan dengan situasi pandemi itu adalah terkait vaksin ya Pak ya. Vaksin, kemudian selain vaksin ya fasilitas-fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan masa pandemi ini. Itu kawan pajak
manfaat utama yang sangat real dan nyata yang terjadi saat ini. Oh, berarti ini bagi kawan pajak yang mungkin belum paham terkait manfaat pajak, vaksin juga dananya itu dari pajak ya Pak ya? Iya, betul. Wow, berarti cukup luar biasa ya Pak ya, kalau misalnya nggak ada pajak tuh rasanya berarti keren banget negara ini ya Pak ya? Maksudnya kayak gitu ya Pak ya? Betul sekali. Nah, tadi kan kita udah kulik nih tentang manfaat pajak, bahkan yang karena pandemi program pemerintah vaksinasi ya Pak ya, semua harus vaksin, kalau misalnya mau kesini harus vaksin. Jadi ini kawan pajak perlu diketahui nih, kalau misalnya vaksin itu juga sumber dananya adalah dari pajak. Nah ini kita tadi udah bahas tentang pajak, terus kita bahas tentang sedikit tentang kewajiban dan hak wajib pajak ya Pak ya ketika sudah menjalankan kewajiban perpajakannya. Nah, tadi di awal saya juga udah jelasin kalau misalnya di episode perdana ini kita akan coba bahas nih, karena ini merupakan podcast perdana dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe. Kita akan coba nih bahas tentang profil dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe. Nah, kalau berbicara tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe atau disingkat dengan KPP Pratama Kabanjahe sendiri nih Pak, kedudukannya di pemerintahan itu seperti apa Pak? Oke, kawan pajak, KPP Pratama Kabanjahe itu induknya untuk di wilayah Sumatera ini adalah di bawah Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Oke. Seperti kita ketahui, di Kanwil Sumut 2 itu terdapat 8 KPP. 8 KPP. Salah satunya adalah di KPP Pratama Kabanjahe yang meliputi wilayah Kabupaten Karo, Dairi, dan Pakpak Barat. Terus satu lagi, di dalam KPP kita juga dibantu kawan pajak dan Bang Daniel. Kita ada namanya KPP KP2KP. KP2KP. Kita punyanya di KP2KP Sidikalang. Jadi masyarakat Dairi itu bisa nanti mendapatkan informasi terkait layanan pajak di KP2KP Sidikalang. Seperti itu. Berarti kalau misalnya yang di Dairi tidak perlu jauh-jauh ke sini ya Pak ya kalau mau konsultasi terkait perpajakan ya. Karena ada kayak cabang ya Pak, kali bahasanya ya Pak ya. Kalau misalnya mau ke Dairi bisa ya ke KP2KP Sidikalang. Nah, berbicara tadi kita udah bahas tentang kedudukan, berarti di bawah Kementerian Keuangan atau bagaimana Pak ini? Betul, di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian di Kanwil Sumut 2. Kanwil Sumut 2. Berarti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe ini adalah instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan atau instansi vertikal dari unit Direktorat Jenderal Pajak, benar ya Pak ya? Nah, ini menjadi satu pertanyaan Pak. Dalam satu organisasi pasti ada tugasnya. Nah, tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe ini seperti apa Pak? Tugas pokok kawan pajak mungkin perlu ketahui ya. Tugas pokok dari KPP Pelayanan Pratama Kabanjahe itu adalah satu adalah memberikan penyuluhan, kemudian kedua adalah pelayanan, ketiga adalah pengawasan, dan keempat adalah pemeriksaan. Seperti itu. Ini adalah suatu kayak ban berjalan ya, ibaratnya seperti ban berjalan. Wajib pajak ada yang sudah ber-NPWP dan belum ber-NPWP. Akan kita edukasi. Setelah diedukasi, kita akan memberikan pelayanan. Memberi pelayanan itu salah satunya bagi yang belum NPWP bisa mendaftar ke kami. Itu namanya layanan pemberian NPWP. Kemudian setelah kita berikan pelayanan baik pemberian NPWP, pengajuan permohonan dan lain-lain, kita akan melakukan pengawasan Bang Daniel. Pengawasan artinya wajib pajak dengan sistem self assessment tadi, setelah dia melaporkan akan kita awasin. Kita awasin apakah yang dia laporkan itu udah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan. Pemeriksaan itu diperlukan bila ternyata wajib pajak kita anggap kurang compliant, artinya atau taat atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam saat pelaporannya. Satu lagi, Bang Daniel dan kawan pajak semua, moto pelayanan KPP Pratama Kabanjahe adalah super. Satu adalah simpatik. Simpatik. Kemudian unggul, profesional, energik. Yang terakhir adalah rapi. Jadi itulah standar layanan kami. Jadi kita harus selalu
simpatik ya dalam melakukan pelayanan WP. Kita harus selalu simpatik, ramah, unggul, artinya SDM kami insya Allah dan harus melayani dengan unggul, tepat dan profesional, kemudian energik. Jadi kalau nanti teman-teman kawan pajak ternyata merasa pelayanannya kurang baik, kita sediakan layanan pengaduan. Karena motonya adalah super ya, ternyata dalam waktu kawan pajak lapor di KPU kami ternyata kurang energik, bermalas-malasan, silahkan melaporkan. Nanti akan kita lakukan edukasi terkait SDM kita supaya melayani dengan super. Gitu, Bang Daniel. Oh, berarti ada motonya sendiri ya Pak ya? Ada. Wow, luar biasa sepertinya ya. Oke, tadi moto pelayanannya super, simpatik, unggul, profesional, energik, dan rapi. Oh, wow, luar biasa. Berarti ini kantor pajak Kabanjahe ini punya moto yang cukup luar biasa, pegawai ataupun SDM-nya juga luar biasa ya Pak ya. Betul nah, sekali. Kita ini akan coba bahas nih Pak. Bahas tentang kedudukan udah, tugas pokok udah. Kira-kira nih Pak, kalau penanganan atau wilayah kerja yang ditangani oleh kantor pelayanan pajak Kabanjahe ini wilayah mana saja Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kawan pajak dan Bang Daniel, KPP Pratama Kabanjahe mempunyai wilayah terdiri dari 3 kabupaten. 3 kabupaten, oke. Pertama adalah Kabupaten Karo, kemudian adalah Kabupaten Dairi, yang terakhir adalah Kabupaten Papak Barat. Untuk di Karo itu terdiri dari 17 kecamatan, kemudian ada 10 kelurahan dan 259 desa. Kemudian Dairi ada 15 kecamatan, 8 kelurahan dan 161 desa. Kemudian Kabupaten Papak Barat terdiri dari 8 kecamatan, 52 desa dan 52 desa. Jadi totalnya kawan pajak KPP kami melayani 40 kecamatan, 18 kelurahan dan 472 desa di 3 kabupaten. 3 kabupaten. Dan jumlah wajib pajaknya total 3 kabupaten itu adalah 67.322 wajib pajak efektif. Oh, berarti ada sekitar 67.000 ya Pak ya, yang aktif terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Kabanjahe. Dengan wilayah kerjanya ada 3 kabupaten tadi saya tahu ya. Ada Kabupaten Karo, lalu ada Kabupaten Papak Barat dan Kabupaten Dairi. Nah kalau bicara nih Pak tentang KPP Kabanjahe, tadi kita udah tahu kedudukannya itu di bawah Kementerian Keuangan sebagai unit instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini juga jadi pertanyaan kadang Pak bagi wajib pajak yang sering kali datang ke kantor pajak. Itu banyak yang tiba-tiba salah kaprah. Salah kaprahnya misalnya gini Pak, datang ke kantor pajak mau bayar pajak PBB rumah, terus datang ke kantor pajak mau bayar PKB motor. Nah, kira-kira nih Pak, mungkin ini kita agak sedikit agak sedikit jelasin, tapi dikit aja Pak, karena ini kayaknya bakal kita bahas di episode selanjutnya nih. Nah, KPP atau kantor pelayanan pajak Pratama Kabanjahe sebagai pengelola pajak apa sih Pak di sini? Nah, karena banyak yang wajib pajak tadi itu dialihkan, yang mau bayar pajak kendaraan bermotor itu dialihkannya itu ke Pemda atau Dinas Pendapatan Daerah. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, beda pajak-pajak yang pajak pusat dan pajak yang dikelola sama pemerintah daerah itu seperti apa? Secara simpelnya perbedaan apa sih yang dikelola KPP pajak KPP Pratama Kabanjahe? Itu kami itu mengelola pajak penghasilan. Jenis pajaknya ya, pajak penghasilan itu baik badan dan orang pribadi. Kemudian ada pajak pertambahan nilai, kemudian ada biaya meterai. Kemudian kalau pajak daerah itu tuh ada beberapa ya. Ada pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, dan BPHTB. Kalau untuk PBB, mungkin ini yang sedikit rancu ya. Untuk beberapa tahun sebelumnya, PBB memang dikelola di kantor pajak. Tapi saat ini sudah dikelola ke pemerintah daerah untuk PBB perkotaan dan perdesaan. Tapi kalau untuk ke PBB atas P3 itu masih dikelola kami. Jadi kawan pajak bisa bedakan ya. Kalau untuk pajak restoran, kendaraan bermotor itu adalah pajak daerah. Tapi kalau di
KPP Perantauan Jaya mengelola pajak pusat adalah PPH, PPN, dan benda materai. Oke. Ini agak sedikit menarik Pak. Tadi kan Bapak agak singgung terkait PBB nih. PBB perkotaan dan pedesaan masuknya ke wilayah pemerintah daerah. Lalu PBB P3. Ini kadang P3 itu apa sih Pak maksudnya? Bisa dijabarkan mungkin P3 itu seperti apa Pak? P3 itu adalah pajak dari pertanian, perhutanan, dan pertambangan. Nah, itu. Perkebunan ya Pak ya, berarti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tiganya itu ya Pak ya. Oke. Jadi kalau yang itu masih dikelola kita di pajak KPP dan Jaya. Oke. Jadi kawan pajak nih, kalau misalnya datang ke kantor pajak mau bayar PBB rumah itu salah ya Pak ya, harusnya Pemda ya Pak ya, Dinas Pendapatan Daerah ya. Oke. Nah, kawan pajak udah pada paham nih ya terkait pajak yang harus dibayarkan, jangan salah lagi nih. Oke, nah Pak, kalau bicara tentang tadi kan sudah bahas nih, pajak pusat dikelola sama kantor pajak Kabanjahe nih. Nah, organisasi itu kan punya tujuan ya Pak ya, atau target nih. Untuk Kabanjahe sendiri atau kantor pelayanan pajak Kabanjahe sendiri. Oh, sebelumnya nih, agak menarik nih Pak, karena dalam APBN tadi Bapak singgung ya, ada APBN nih. APBN itu ada postur yang namanya penerimaan. Dan penerimaan juga tadi sependengaran saya 82% dari APBN, penerimaan pajaknya itu, penerimaannya itu berasal dari pajak ya Pak ya. Nah, untuk tahun 2021 ini kan sekitar 1.400 triliun Pak. Nah, untuk targetnya itu kan nasional ya Pak ya. Target penerimaan pajaknya itu nasional. Untuk kantor pajak sendiri targetnya Pak kira-kira berapa? Untuk tahun 2021, kawan pajak, target penerimaan KPP Pratama Kabanjahe adalah 335.554.748 rupiah. Ini tantangan yang sangat luar biasa, kawan pajak dan Pak Daniel. Mudah-mudahan kami di KPP Pratama Kabanjahe bisa mengawal ini dan merealisasikan targetnya sekitar 336 miliar. Itu meningkat Pak dibandingin tahun lalu? Selalu meningkat. Selalu meningkat. Dan ini Bang Daniel dan kawan pajak, kita membutuhkan partisipasi sukarela wajib pajak untuk membayar. Jadinya supaya target penerimaan kita bisa kita capai. Oke, berarti tantangan umum sekali ya Pak untuk kesadaran dari wajib pajak untuk mau bayar pajak di sini ya Pak ya. Oke. Nah, bicara tentang tadi kan bayar pajak ya Pak ya. Tapi tadi dari penjelasan Bapak di awal ada sistem self assessment, tadi ada menyetorkan pajak berarti membayarkan pajak di sini. Nah, setelah bayar pajak kan ada kewajiban lain nih dari wajib pajak, yaitu melaporkan pajak. Nah, kira-kira nih Pak, kalau bicara tentang kewajiban ketika dikatakan benar-benar patuh sama peraturan pajak itu gimana sih Pak? Yang dikatakan patuh dulu nih Pak, yang benar-benar taat sama peraturan pajak itu wajib pajaknya seperti apa? Yang dikatakan patuh sebenarnya kawan pajak semua itu adalah wajib pajak setelah ber-NPWP dia akan melakukan pembayaran. Jangan lupa setelah melakukan pembayaran adalah pelaporan atau namanya kalau kita penyampaian SPT ya, itu dalam ranah target kepatuhan ya. Target kepatuhan. Nah, kalau tadi terkait target penerimaan itu terkait pembayarannya. Kalau ini adalah terkait target kepatuhan itu dalam hal pelaporan. Kepatuhan pelaporan SPT. Jadi kawan pajak jangan lupa setelah membayar tolong laporkan. Kepatuhan dalam hal ini utama adalah kepatuhan SPT tahunan. Mungkin kawan pajak belum tahu ya, kepatuhan lapor itu apa sih? Itu ada dua ya kawan pajak, ada badan dan orang pribadi. Kalau badan itu batas waktunya adalah tanggal 30 April, untuk SPT orang pribadi adalah 31 Maret. Seperti itu. Berarti di sini tidak hanya bayar ya Pak ya dikatakan patuh, sampai lapor. Nah, ini juga hal yang menarik tadi. Kalau adanya yang dikatakan patuh itu lapor SPT tahunan ya Pak ya, surat pemberitahuan tahunan. Nah, jadi targetnya itu sekitar 35.000 ya Pak ya, dari tadi jumlah WP yang aktif 67.000 ya Pak ya, kalau kita lihat di data sebelumnya yang Bapak bilang. Nah, kalau
ini kan kita bicara nih Pak, tadi sudah ada targetnya sebesar 336 miliar untuk penerimaan, 35.000 SPT tahunan ya, yang harus dicapai di tahun 2021. Nah, kalau bicara mengenai target atau tujuan, pasti ada upaya yang dilakukan sebuah organisasi untuk mencapai target atau tujuannya. Nah, untuk kantor pelayanan pajak Pratama Kabanjahe sendiri nih Pak, kira-kira upaya apa yang sudah dilakukan oleh kantor pajak Kabanjahe untuk mencapai target yang tadi Bapak sebutkan? Oke, kawan pajak, di kami seperti yang saya jelaskan tadi, memang kita ada fungsi pelayanan ya. Nah, itu ada di seksi pelayanan kami dengan moto super. Untuk pengawasannya, karena kita tahu salah asesmen ya, jadi wajib pajak melapor dan menghitung sendiri kewajiban pajak. Tapi Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penerimaan negara mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan. Nah, di KPP Pratama Kabanjahe itu dilakukan oleh seksi pengawasan Bang Daniel. Itu ada 5 seksi. Satu seksi adalah WP strategis, itu artinya WP yang tertentu. Kemudian ada 2, 3, 4, 5 itu adalah seksi kewilayahan, pengawasan untuk kewilayahan. Apa yang dilakuin teman-teman itu? Di dalam seksi itu ada namanya akun representatif. Kawan pajak harus tahu, setiap WP itu pasti dipegang oleh seorang akun representatif AR ya. Jadi satu AR bisa memegang berapa ribu wajib pajak. Jadi wajib pajak atau kawan pajak, nah, kalau datang ke KPP itu pasti mempunyai AR. Untuk menanyakan terlihat terkait pengawasannya bisa ke akun representatif. Apa tugasnya AR? Yaitu satu, menerbitkan SP2DK. SP2DK adalah surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan, melakukan himbauan dan konseling. Nah, setelah kita terbitin SP2DK, biasanya kita juga melakukan visit. Visit artinya kita mendatangi lokasi wajib pajak. Kita pengen melihat kegiatan usaha di lokasi dia berusaha, baik badan ataupun OP. Kemudian tugas ketiga itu selain pengawasan juga ada lakukan pemeriksaan atas fraud atau ketidaksesuaian pelaporan pajak yang disampaikan BP. Jadi Bang Daniel dan kawan pajak, meskipun sistem self assessment, tapi KPP kami juga melakukan pengawasan agar penerimaan pajak yang kita kolek bisa optimal. Itu Bang. Menarik ya Pak ya. Nah, tadi kan dari segi ada account representatif ya Pak ya. Itu bisa nggak Pak diartikan sama konsultan pajak? Nah, kalau berarti tadi dari penjelasan Bapak kita ada 65.000 ya Pak ya wajib pajaknya. Sementara AR kita nggak terlalu banyak ya Pak. Berarti 1 banding berapa wajib pajak, itu tugas yang sangat tidak mudah ya Pak ya di sini. Nah, itu salah satu upayanya berarti terkait pengawasannya berarti Pak. Mungkin ada upaya lain Pak selain dari sisi pengawasan. Mungkin tadi kan kita terkait penerimaan nih. Dari sisi kepatuhannya sendiri bagaimana Pak? Untuk segi kepatuhan, kita juga biar tercapai seperti kita ketahui di wilayah kita, Bang Daniel dan kawan pajak, Karo, Pak dan Dairi, ternyata masih belum mengembirakan terkait kepatuhan pelaporan ya. Masih banyak wajib pajak belum melaporkannya. Apa tugas kita? Kita melakukan edukasi Bang Daniel dan kawan pajak. Edukasi bisa melalui berbagai cara. Bisa tatap muka dan bisa juga melalui daring. Untuk saat ini karena adalah situasinya adalah pandemi COVID, kita melakukan untuk menjaga prokes ya Bang Daniel dan kawan pajak, kita lakukan sosialisasi secara daring. Online ya Pak ya. Online. Menarik sekali untuk upayanya. Berarti tadi selain dari pengawasan, berarti ada juga dari edukasi ya Pak ya, penyuluhan kepada wajib pajak yang tidak hanya dari tatap muka langsung, tapi juga dari dalam jaringan atau daring online di sini ya Pak ya. Sedikit tambahan Bang Daniel. Boleh Pak. Selain daring, kita juga mempunyai media-media sosial untuk kehumasan. Kita punya Instagram, YouTube, salah satunya adalah podcast ini. Kita tahu untuk misalkan untuk daring
mungkin terkendala jaringan. Iya. Kita upayakan cara yang lain, yaitu melalui podcast. Podcast, kawan pajak bisa mendengarkan di kanal-kanal media sosial KPP Keraton Kabanjahe. Berarti upayanya cukup luar biasa di sini ya Pak ya. Dari segi pengawasannya juga sudah dipersiapkan dengan matang, lalu dengan dari sisi penyuluhannya, sampai podcast yang hari ini ada itu merupakan salah satu media penyuluhan kepada wajib pajak, dan juga ada media sosial ya Pak ya, dari kantor pajak Kabanjahe, bisa dari Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya ya Pak ya. Nah, ini satu hal menarik lagi nih Pak, kalau bicara tentang potensi, kan tadi kita sudah bicara tentang penerimaan. Nah, bicara tentang potensi nih Pak, potensi terbesar atau dominan yang menyumbang penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak Kabanjahe sendiri ini dari sektor mana saja sih Pak? Oke, kawan pajak dan Bang Daniel, kita akan kerucutkan ya. Kalau sektor kan banyak banget ya. Kita akan kerucutkan menjadi 5 sektor dominan di KPP Pratama Kabanjahe. Yang pertama adalah sektor administrasi, pemerintahan, dan jaminan sosial wajib pajak. Nah, sektor ini menyumbang penerimaan sekitar 23,53%, Bang Daniel. Kemudian sektor pedagang besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil. Sektor ini menyumbang 18,69% dari total penerimaan KPP Pratama Kabanjahe. Kemudian ada sektor konstruksi, itu memegang peranan 14,47%. Kemudian ada sektor jasa keuangan dan asuransi, memegang kontribusi 12,79%. Ini sektor yang terakhir, yang kelima, 5 besar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini menyumbang 7,89%. Nah, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, menurut kami di KPP Pratama sangat perlu dioptimalkan, karena dilihat dari situasi kondisi alam sekitar, memang harusnya sektor ini yang akan kita galakkan, karena pertanian, Bang Daniel dan kawan pajak, ada wortel, ada jagung, dan lain-lain seperti itu. Menarik sekali ya Pak. Berarti yang usaha untuk dioptimalkan saat ini adalah dari sektor pertanian ya Pak ya. Karena memang situasi geografis kita kan memang seperti itu ya. Banyaknya adalah di pertanian. Pertanian ya Pak ya. Ini menarik perbincangan kita. Tadi kita sudah bahas tentang mulai dari pajak, manfaat pajak. Nah, kita juga tadi sudah kulik sedikit tentang KPP Kabanjahe ya Pak ya. Mulai dari seperti apa sih kedudukannya. Lalu kita juga sudah dengarkan dari Pak Rahmat tadi terkait targetnya ya Pak ya. Terus ada juga upaya yang dicapai. Dan juga kita tadi terakhir baru dengar kalau potensi dari potensi perekonomian yang 5 besarnya itu salah satunya adalah dari pertanian ya Pak ya, dan itu yang butuh dioptimalkan, apalagi dengan kondisi geografis Kabanjahe dan wilayah kerja kita itu didominasi oleh perkebunan atau pertanian dalam hal ini. Nah, sebagai penutup nih Pak di podcast kita, kepada para kawan pajak, terutama nih para pendengar OPAP atau Obrol Pajak 128, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari Bapak. Ini pesan saya sebagai kepala kantor KPP Kabanjahe beserta jajaran di KPP Pratama Kabanjahe. Seperti saya katakan di awal, Bang Daniel dan kawan pajak, kontribusi penerimaan pajak memegang peranan 82% dari sumber penerimaan negara. Harapan kami, kawan pajak, wajib pajak, untuk melaporkan, membayar kewajiban perpajakannya secara benar. Karena sistemnya self assessment ya. Nah, kita mengharap dengan self assessment, wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran dengan benar. Karena seperti tadi saya sampaikan, manfaatnya sangat luar biasa, baik untuk infrastruktur, pendidikan, terutama kesehatan. Di masa pandemi ini, kawan pajak, pendengar setia obrolan pajak, obrol pajak Pak. Obrol pajak, ini penekanannya adalah pajak yang kita kolek adalah kembali lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Baik untuk kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan. Harapan saya yang terakhir, laporkan pajaknya dengan benar seperti itu. Itu dia pesan dari Pak Rahmat ya, selaku
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe. Ini menarik sekali karena berbicara tentang pajak, sebenarnya ini berbicara tentang dari oleh dan untuk kita sendiri ya Pak ya, bukan untuk kantong pemerintah saja, tapi untuk masyarakatnya sendiri. Nah, satu lagi mungkin, ya, boleh Pak? Istilahnya ada istilah bela negara ya. Bela negara, iya. Justru momen seperti ini, kawan pajak dan wajib pajak yang ada di wilayah Sumut 2, khususnya KPP Prapanjaya, saat inilah momen bagi wajib pajak untuk berpartisipasi lah, untuk bela negara. Dalam bentuk apa? Kita tidak berjuang secara fisik seperti zaman dulu, tapi kita berjuang dengan Bapak kawan pajak, wajib pajak untuk membayar pajak. Itu Pak Daniel. Oke, terima kasih Pak untuk pesan-pesannya kepada kawan pajak, terutama para pendengar Obrol Pajak atau OPAK 128. Nah, cukup menarik perbincangan kita hari ini di episode pertama atau perdana kita di podcast Pajak 128. Nah, hari ini kawan pajak seperti yang tadi dikutip oleh, kita coba kembangkan tadi, yaitu pajak ini sebenarnya bukan untuk individunya, tapi untuk masyarakat umum. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Seperti yang dikatakan oleh para pendiri bangsa ya, sangat luar biasa. Nah, sebagai pesan terakhir, saya ada pantun untuk para pendengar OPAK. Pergi ke sawah untuk membajak. Sawah dibajak, dibantu lembu. Jangan lupa bayar pajak. Pajak buat Indonesia maju. Oke, terima kasih Pak udah hadir hari ini. Sama-sama Bang Daniel. Ya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Saya Daniel, podcast Pajak 128. Ngerani kuy!